Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 4 varian Wi-Fi only warna hitam dengan harga 5.315.000 menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi tertera. Seperti biasa, sekali lagi terima kasih ya. Seperti biasa, sebelum kita packing, kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama kita jelaskan dulu kondisi atau kelengkapannya. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya. Kelengkapannya sesuai dengan deskripsi HP plus bonus. Bonusnya kita kasih headset ya. Ini headset Vigen. Headset Vigen menggunakan jack audio 3,5 ya. Kemudian kita ada headset ada soft case bening seperti ini. Kemudian kita kasih charger juga, charger Fleco. Ini charger yang cukup bagus ya, meskipun tidak bagus-bagus amat, tetapi ya cukup lah ya kualitasnya seperti itu. Kemudian ini sudah ada kepala charger dan kabel tipe C nya ya. Kemudian kita juga sudah kita pasang tempered glass ya, ini bisa dilihat ini sudah kita pasang tempered glass. Mohon maaf jika ada gelembung sedikit ya, jika pemasangan kurang rapi, ada gelembung udara sedikit di sini, nanti biasanya hilang sendiri ya. Oke, itu ya. Jadi ada tempered glass yang sudah kita pasang, ada soft case, ada charger, ada headset seperti itu. Kemudian setelah kita jelaskan kelengkapannya, kita cek fisik ya, cek HP secara fisik. Kita lihat untuk HP tampak depan tidak ada pecah, tidak ada retak ya. Secara fisik HP mulus, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam ya. Tampak depan, kemudian HP tampak belakang atau backdoor belakang juga mulus. Kaca kamera juga aman ya, tidak ada retak, pecah atau jamur atau noda, baik itu di lensa luar atau kaca pelindung ya. Mohon maaf, baik itu di dalam lensanya sendiri ataupun di kaca pelindung lensa. Kemudian fisik bagian samping juga mulus ya. Di sini juga mulus, kemudian fisik bagian atas ini juga mulus ya. Ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang besar untuk jack audio 3,5. Kemudian di sini juga mulus, tidak ada aksesoris apapun di bezel sebelah sini, fisiknya mulus sesuai dengan deskripsi. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus ya, ada lubang kecil mikrofon, kemudian lubang untuk charger dan slot micro SD dan SIM card ya. Jadi satu SIM card dan satu micro SD. Untuk eSIM nya itu kita daftarkan secara elektronik ya di provider secara online seperti itu. Oke. Untuk RAM-nya 12 GB, untuk internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah kita jelaskan kondisi fisiknya, kita jelaskan terkait dengan kondisi jaringan ya. Untuk jaringan sesuai dengan varian yang Anda pilih, ini varian Wi-Fi only ya. Jadi IMEI-nya belum terdaftar di Bea Cukai. Kalau Anda bertanya apakah sewaktu-waktu bisa didaftarkan, tentu saja sangat bisa ya. Jadi IMEI-nya ini belum didaftarkan ya. Kalau sewaktu-waktu ada dana mungkin atau ke luar negeri, kemudian sekalian bawa handphone ini pulangnya daftarkan lah, itu gratis ya, selama sama Bea Cukai dinilai tidak lebih dari $500 seperti itu ya. Oke. Kemudian kita jelaskan lagi ya, meskipun ini Wi-Fi only, tetapi di deskripsi juga kita jelaskan kadang masih bisa dipancing menggunakan kartu tertentu ya. Nah ini buktinya, kita coba pancing menggunakan kartu Indosat ya. Ini kita pancing menggunakan Indosat Ooredoo, muncul 4G nya. Coba kita, jadi kalau handphone versi Jepang ini ya,
Jadi kalau handphone versi Jepang ini kalau dibawa di Indonesia itu sinyalnya ya 123 123 ya, tidak pernah penuh. Nggak tahu ya, tadi 3, kemudian 12123 seperti itu memang dari dulu seperti itu ya. Kalau versi Jepang itu sinyalnya 123 bar, tidak penuh, tetapi jangan khawatir, meskipun sinyalnya 123 bar itu kecepatan internet masih stabil ya, masih stabil seperti handphone pada umumnya. Nah ini kembali ke jaringan, ke masalah jaringan tadi ya. Jadi meskipun handphone ini wifi only, ini tetap berhasil kita pancing menggunakan kartu Indosat. Biasanya Dek, kemana? Biasanya kita pancing menggunakan kartu Indosat atau kartu Tri ya, kadang juga XL juga bisa. Tetapi yang paling sering itu Indosat atau kartu Tri. Nah ini bagaimana cara memancingnya? Sudah kita sediakan video tutorial ya. Nanti terkait dengan bagaimana cara memancingnya bisa kita kirimi link video tutorial via chat atau via DM di Shopee seperti itu ya. Nah coba kita buktikan ya, kita coba buat browsing, coba kita buka YouTube ya, sambil kita dengarkan atau cek speaker sekalian ya. Oke ya, itu tadi ya, bisa ya. Coba kita speakernya juga jernih ya, atas bawah stereo jernih, tidak ada suara sember. Kemudian meskipun internet hasil pancingan ya, tetap lancar juga buka YouTube. Sekarang coba kita browsing. Oke ya, lancar ya. Jadi untuk buka YouTube lancar, browsing juga lancar ya. Jadi ini pure kita menggunakan pakai data ya. Jadi wifi tadi sejak dari tadi kita nonaktifkan ya. Jadi ini tadi browsing menggunakan paket data Indosat saya. Oke, itu terkait dengan jaringan atau email ya. Sekarang kita coba cek, selanjutnya kita cek beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek monitor ya atau LCD. Ini sesuai dengan deskripsi, untuk warna atau LCD putih bersih, mohon maaf tidak ada kendala ya. Warna merahnya juga bagus, ini warna hijau juga oke, ini warna biru juga oke, warna hitam agak terang, kemudian agak terang ya, putih bisa dilihat ya, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada burn in, tidak ada white spot, tidak ada garis, flicker, green screen, dan penyakit LCD lainnya tidak ada. Kita jamin untuk LCD sesuai dengan deskripsi putih bersih ya, seperti itu. Kemudian ini gradasi. Oke. Kemudian kita lanjut ke multi touch atau multi sentuh ya. Kita pastikan 10 jari ya, multi sentuhnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 jari bisa berfungsi. Kemudian kita cek layar sentuh.
Sambil kita cek layar sentuh, kita mau kasih 3 tips ya yang di tiap video sebenarnya selalu kita sampaikan. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Jadi hati-hati ketika pemakaian, intinya itu jangan terjatuh, jangan tertindih, jangan tertekan, intinya itu. Karena apa? Karena terkait dengan LCD ya. Kalau LCD jatuh kemudian retak atau pecah, kemudian kalau LCD HP tertindih, tertekan, kemudian ada burn in, ada shadow, ada tompel di LCD ya, itu sangat-sangat disayangkan karena harga LCD-nya sangat mahal ya. Jadi kalau Anda cek di Shopee itu untuk harga LCD Sony Xperia 1 Mark 4 itu ya kisaran 4 juta bahkan lebih ya. Jadi sangat disayangkan jika pemakaiannya tidak hati-hati. Contohnya misalkan kita bepergian ya, jangan dimasukkan di celana yang ketat atau seperti celana jeans, karena ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk handphone tertekan dan bisa timbul masalah pada LCD. Kemudian misalkan ketika kita tidur ya, lebih baik jangan disanding ya, jangan disanding ketika mau tidur. Karena apa? Karena nanti kalau kita sanding ya ketika tidur, itu nanti bisa saja terjadi tidak sengaja tertindih saat kita tidur, bisa saja terjadi tertekan atau tertindih oleh tubuh kita saat kita tidur, dan ujuk-ujuk paginya itu ada masalah pada LCD lah. Itu kan sangat-sangat disayangkan sekali. Jadi ketika kita tidur ya hendaknya jauhkan, letakkan di atas meja atau di atas meja seperti itu ya, seperti itu. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, intinya terkait dengan pengecasan ya. Intinya jangan overcharging, hindari overcharging. Overcharging itu apa? Overcharging itu ketika HP sudah penuh tapi casnya tidak buru-buru dicabut lah, itu namanya overcharging. Meskipun di tiap handphone ya, apalagi handphone flagship seperti ini, pasti ada pengamannya, pasti ada proteksi dari overcharging. Tetapi kalau kita ibaratkan dengan tanggul di laut ya, tanggul di laut juga sangat kuat, tetapi setiap hari diterjang oleh ombak, diterjang oleh badai, ombak yang sangat besar di laut ya, tanggul itu juga bisa jebol juga. Nah, begitupun juga handphone ini, meskipun sudah ada pengaman dari overcharging, sudah ada proteksi dari overcharging, tetapi kalau kita setiap hari selalu overcharging, selalu overcharging ya, itu nanti pengamannya juga bisa jebol juga. Dan kalau proteksinya jebol, lah itu nanti berakibat pada baterai bisa melembung, baterai bisa ngedrop, baterai bisa meledak, dan yang sangat dikhawatirkan itu berimpaknya pada mesin ya. Jadi kalau overcharging itu juga impactnya pada mesin, misalkan handphone bisa mati total ya akibat IC yang terlalu panas karena overcharging. Nah, itu yang disayangkan sekali. Jadi saran dari kami terkait dengan hal ini ya, biasanya ketika kita mau tidur ya, itu kita melihat handphone kita baterainya lemah lah. Kalau baterainya lemah, biarkan saja, jangan dicas. Kita cas saja di pagi hari ya, misalkan kita bangun di pagi hari jam 5 pagi itu baru dicas, kemudian mau berangkat kerja jam 7 pagi atau setengah 7 pagi itu kita cabut. Setelah itu baterainya saya kira sudah penuh atau minimal hampir penuh ya, minimal hampir penuh, dan itu lebih aman dari resiko overcharging. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga itu terkait dengan panas HP ya. Tips yang kedua terkait dengan panas HP, karena kita tahu handphone Sony itu karakternya panas ya. Kalau kita perhatikan sejak zaman Xperia awal-awal keluar ya, 2016 atau 2017 itu kalau nggak salah, Z1 ya, Z1, Z2, Z3, Z4, kemudian XZ1, XZ2, XZS, XZ Premium, XZ3, XZ4, kemudian Xperia 1, Xperia 5, Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4. Nah, itu karakteristiknya sama. Sejak zaman dulu Z1 sampai Mark ini karakteristiknya sama, yaitu HP gampang panas, HP Sony gampang panas, dan kalau panas itu HP Sony akan otomatis menurunkan performa, entah itu agak nge-lag, entah itu agak lemot,
kemudian juga menonaktifkan beberapa fungsi kamera ya. Jadi tiba-tiba kamera force close. Nah itu dari dulu memang seperti itu handphone Sony, termasuk juga di Xperia 1 Mark 4 ini. Nah bagaimana solusinya? Solusinya bisa beli cooler ya, bisa beli cooler atau pendingin yang biasanya ditempelkan di sini, di belakang sini. Nah itu akan sangat-sangat berpengaruh ya, akan tadi layar sentuh aman ya, akan sangat berpengaruh terhadap performa HP itu lebih stabil ketika digunakan untuk merekam video, foto-foto ataupun bermain game. Nah rekomendasi dari kami itu cooler P70 ya, seperti ini. Kalau Anda beli yang bea cukai itu nanti kita kasih ini ya, P70 Oak3 official store, ini tokonya. Kemudian P70 ini merek coolernya. Jadi cooler ini harganya 150 ribuan ya, 175 kalau nggak salah. Kalau dapat voucher ya sekitar 150 ribuan. Ini cooler ini sudah ada baterainya ya, sudah ada baterai 2000 mAh. Nah ini sudah ada baterai 2000 mAh, jadi tidak perlu colok listrik. Tidak perlu colok listrik. Jadi kalau yang beli varian bea cukai ya, kalau beli varian Xperia 1 Mark 4 yang varian bea cukai itu kita kasih cooler seperti ini. Tetapi kalau yang varian wifi only ya seperti ini kelengkapannya. Itu tadi tips dari kami ya. Kalau HP panas biasanya tiga hal yang membuat handphone Sony itu cepat panas. Yang pertama itu bermain game, yang kedua itu live streaming, entah itu live streaming konten kreator ya, misalkan Anda sebagai konten kreator, Anda live streaming di TikTok, Facebook, kemudian Anda live streaming jualan di Shopee seperti itu. Kemudian yang ketiga itu digunakan untuk foto-foto, rekam video dengan durasi yang panjang, misalkan di tempat wisata ya, kita pasti menggunakan handphone ini untuk foto-foto, rekam video dengan durasi yang lama. Nah itu tentu saja kalau HP-nya mudah panas kan sering keluar sendiri kameranya. Maka dari itu kalau digunakan untuk foto-foto, live streaming, bermain game itu wajib beli cooler ya, menempelkan cooler di belakang sini seperti itu. Dan kita tahu cooler kan ada dua, ada yang pakai harus dicolok ke listrik terus ya, kemudian ada yang pakai baterai seperti ini. Jadi kami sarankan untuk membeli cooler yang ada baterainya seperti ini ya, jadi tidak perlu colok listrik seperti itu. Itu terkait dengan panas HP dan solusinya ya. Kemudian kita lanjut ke pengecekan yang lain ya. Sebentar. Layar sentuh sudah, kemudian speaker tadi sudah ya Kak. Saat kita setel YouTube, kita cek mikrofon sekarang. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3, cek. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3, cek. Oke, kedengaran ya. Sekarang mikrofon atas. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Ya, kedengaran mikrofon atas bawah. Kita lanjut ke pengecekan beberapa sensor ya. Ini yang pertama sensor 3D atau sensor giroskop. Ya, aman untuk sensor giroskop. Kemudian sensor penghitung ini kita harus jalan ya, tidak memungkinkan, tetapi kita pastikan aman ya, kita jamin aman. Kemudian sensor suhu udara tidak ada. Ini sensor kompas ya. Oke, kompasnya bisa ya, kompas bisa. Kemudian sensor cahayanya juga bisa. Kemudian ini akselerometer ya, YZ nya bisa membaca ya, artinya angkanya berubah, bisa membaca sensornya. Kemudian sensor kedekatan atau proximity. Oke.
Proximity juga berfungsi, sensor pressure. Kalau HP-nya kita tekan naik ya 977 sampai 976 sampai 981 ya. 976 sampai 981 artinya pressure naik, bisa membaca tekanan. Kemudian sensor gravitasi juga bisa membaca ya, X Y Z nya angkanya berubah. Oke, kemudian sensor kelembapan udara tidak ada. Kita lanjut ke sensor sidik jari ya. Kita cek di keamanan di pengelola sidik jari. Oke, kemudian coba kita matikan, kita sentuh ya sidik sensornya. Tinggal kita sentuh saja, tidak perlu ditekan ya. Oke, nyala ya. Sekali lagi. Oke, nyala ya. Sensor sidik jari aman. Kita hapus pola dan sidik jarinya ya. Kita hapus. Kemudian kita lanjut sensor NFC ya. Sudah kita install aplikasi cek saldo. Tinggal kita tempel etol ya sebentar. 13.600 rupiah. Bisa membaca saldo e-money atau etol dari Bank Mandiri, menandakan NFC berfungsi dengan baik ya. Oke. Kemudian terakhir kita cek kamera ya. Kamera kita buka Foto Pro. Di kamera ini banyak mode ya. Kalau kita lihat di mode basic. Jadi kalau ini kita tekan ada banyak mode. Kalau mode basic ini mode dasar sekali ya. Di sini tidak ada pengaturan apapun ya, hanya jepret saja. Biasanya digunakan untuk hal-hal yang butuh cepat ya. Kemudian seperti QR code seperti itu pakai ini bisa. Kemudian ada mode auto. Nah, di sini di mode auto ini ada banyak pengaturan, tetapi semuanya serba otomatis ya. Untuk cahayanya otomatis, EV otomatis, AWB otomatis, ISO-nya otomatis. Fokusnya bisa kita setting sendiri ya. Untuk yang saya sebutkan tadi semuanya serba otomatis. Biasanya cocok untuk memfoto benda diam ya, objek diam di cahaya yang cukup bagus, di cahaya yang bagus, cahayanya tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu terang, dan cahayanya tidak terlalu kurang atau gelap seperti itu. Ini cocok menggunakan mode auto ya, dan bendanya diam. Kemudian ada mode P atau program auto. Ini ISO nya nyala ya. Kemudian EV nya juga ISO nya otomatis ya di sini ya. Jadi kalau kita cek mohon maaf, ISO nya bisa kita setting di sini ya. ISO nya bisa kita setting. Kemudian EV nya bisa kita setting, AWB bisa kita setting, tetapi shutter speed nya tidak bisa kita setting. Jadi ini cocok untuk memfoto benda diam ya, benda diam atau objek diam di tempat yang cahayanya kurang atau di tempat yang cahayanya terlalu terang lah, seperti itu bisa menggunakan yang P ini. Oke, kemudian kita cek yang S atau shutter speed. S atau shutter speed ini kita tahu fokusnya shutter speed, jadi bendanya bergerak ya. Pasti orang memanfaatkan shutter speed ini, bendanya biasanya bergerak ya. Tetapi di sini di mode S ini cahayanya tidak bisa diatur ya. ISO nya mati ya, ISO nya otomatis, tidak bisa disetting, tetapi ABB masih bisa disetting. Kemudian cahayanya EV dan ISO nya mati, jadi semuanya disetting otomatis kecuali shutter speed ya. Jadi intinya apa? Kesimpulannya ini cocok untuk memfoto benda bergerak, objek bergerak di tempat yang cahayanya bagus, cahayanya tidak terlalu terang dan tidak terlalu kurang ya.
Kemudian mode M ini mode manual ya. Jadi di mode manual ini semuanya bisa disetting, entah itu ISO, EV, fokus, AWB, kemudian shutter speed, semuanya bisa disetting di sini. Jadi ini cocok untuk memfoto, membidik objek yang bergerak di tempat yang kurang cahaya ataupun terlalu banyak cahaya, di tempat yang terlalu terang ataupun di tempat yang terlalu gelap. Nah, ini bisa menggunakan manual seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita hanya, kalau mode MR ini kan memori ya, jadi settingan favorit kita bisa disetting di memori seperti itu. Kemudian kita di sini hanya cek lensanya saja ya, cek kerja lensanya saja. Di sini kita satu kali, coba lensa satu kali atau lensa utama. Kemudian lensa 0,7 ini lensa ultrawide ya. Kemudian lensa 2,0 ini lensa optical zoom 2 kali. 3,5 ini optical zoom 3,5 kali. 5,2 kali. Kemudian kita coba lampu flash nyala. Kemudian kamera depan, nah seperti ini ya. Jika HP-nya terlalu panas, jadi fiturnya ada seperti ini, muncul seperti itu ya. Ada kereta lewat ya, kita sebentar. Kita lihat hasilnya ya. Ini tadi kamera lensa depan ya, lensa depan. Kemudian ini lensa optical zoom ya, lensa optical zoom 5,2 kali. Kemudian ini optical zoom 2,5 ya, 2 kali apa 2,5. Kemudian ini lensa utama, ini optical zoom 2 kali, ini lensa utama yang 1 kali itu. Kemudian ini lensa ultrawide ya, utama. Oke, itu tadi ya untuk hasilnya. Ini lensa utama, ini lensa ultrawide, optical zoom 2 kali, kemudian ini 3,5 kali, ini 5,2 kali, ini lensa depan. Oke, itu ya. Kita hapus lagi. Kita kosongkan sampah. Oke, saya kira cukup ya untuk pengecekan. Sekarang kita masuk proses packing. Ini sudah 28 menit. Kita akan matikan HP-nya. Kita copot kartunya ya, ini kartu saya. Oke, kita siapkan packing dulu. Untuk packing tidak perlu khawatir ya. Kita menggunakan packing yang sangat tebal.
Jadi untuk packing di luar kardus seperti ini, di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam tebal ya ini ya. Jadi di bawah, di samping kita lapisi styrofoam tebal setebal 2 cm ya. Jadi 2 cm ini. Kemudian nanti kita tutup seperti ini. Fungsinya apa? Biar ketika di dalam pengiriman itu ketika paket ditumpuk-tumpuk dengan paket yang lain itu dia tidak langsung menekan ya. Jadi masih ada rongga dan itu menghindari penyok ya. Karena kalau sampai penyok kemudian sampai menekan HP-nya itu nanti akan sangat-sangat fatal akibatnya, mengingat harganya LCD juga mahal ya. Jadi akan sangat hati-hati terhadap packing ini ya. Jadi, oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena ini tidak pas ya, kita bongkar aja isinya.
Wis mandi. Mandi Bun. Sampean. Enggak. Ini promo. Oke ya. Untuk nama produk kita potong ya, kita gunting ya. Biar kurir tidak tahu isinya apa. Untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan juga ya. Oke, paket sudah kita packing dengan sangat-sangat baik ya. Ini penampakan paket tanpa atas, tanpa sebelah sini, bawah, sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya. Semoga paket aman selama pengiriman, selama proses pengiriman aman, tidak ada kendala, HP-nya diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak.